Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita orang mulai dengan doa. Akan saya pimpin dalam agama kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam memahami setiap pelajaran yang ada. Semoga materi ini bisa berguna bagi kami di masa yang akan datang. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, jadi sesuai kesepakatan malam ini mau bahas yang namanya tabel semantik. Ini enggak saya siapin kuisis karena saya tahu kalian agak banyak tugasnya dan nunggunya juga udah lama, udah ngaret. Jadi kalau misalnya kuisis bakal lebih ngaret lagi. Oke, langsung aja tabel semantik. Eh, the reason dulu. Kenapa kita perlu yang namanya tabel semantik? Oke. Jadi begini. Kalau kita pakai tabel kebenaran, itu tuh bergantung sama adanya proposisi atomik. Proposisi atomik itu apa? Proposisi tunggal ya kan, kayak P, Q, R, dan lain-lain. Ini adalah proposisi atomik. Kayak misalnya P menyatakan, eh, misalnya Febrian makan apa? Febrian makan nasi goreng. Itu adalah suatu proposisi atomik. Kalau misalnya Febrian makan nasi goreng dan sate, berarti kan itu bukan proposisi atomik karena kan ada eh, apa namanya penghubungnya. Nah, itu adalah proposisi atomik. Nah, kalau kita pakai tabel kebenaran, semakin banyak proposisi atomiknya, itu kita itu tabel kebenarannya bakal semakin lebar. Betul nggak? Kayak semakin ke kanan terus. Kayak itu tuh bakalan, Jaim tolong jadi itu ya. Bakalan jadi apa? Si tabel kebenarannya bakal panjang banget sekali. Nah, itu kalau misalkan masih 5 gitu masih aman. Tapi kalau misalkan proporsi atomiknya sampai 8 dan seterusnya itu kan ndak efisien kalau misalkan pakai yang namanya tabel kebenaran. Oleh sebab itu muncullah suatu tabel semantik. Kita tahu kalau misalkan proposisi atomiknya nih ada 8 variabel. Berarti kalau mau buat tabel kebenaran barisnya ada berapa ya kan 2 pangkat 8 ya kan, yaitu 256 baris. Bayangin kalian buat tabel kebenaran dengan 256 baris itu kan ya capek banget. Nah, itu adalah alasan kenapa kita itu perlu tabel semantik gitu. Jadi cara lainnya itu menggunakan tabel semantik. Dengan tabel semantik, masalah-masalah tersebut itu bisa diatasi. Dia itu caranya untuk membuktikan konsistensi sekumpulan pernyataan-pernyataan dan validitas dari argumen. Jadi selain dia itu ngumpulin pernyataan-pernyataan, dia juga bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata argumen ini valid atau enggak gitu. Itu namanya tabel semantik. Kalau dalam bahasa Inggris semantik tables. Lalu apa sih tabel semantik itu? Jadi biasanya tabel semantik itu dipadu-padankan sama dengan strategi pembalikan. Ini paling sering dipakai sama sering banget dipakai kalau misalkan pakai tabel semantik itu orang-orang paling sering pakai strategi pembalikan. Nanti tahu alasannya kenapa kita orang pakai strategi pembalikan. Jadi strategi pembalikan pada tabel semantik ini dilakukan dengan ingat aja kalau misalkan strategi pembalikan itu kayak sama yang kemarin, pertemuan kemarin. Ketika di hasil itu kita negasiin. Di saat kesimpulan kita negasiin. Masih ingat gak? Yang ada argumen. Terus kalau ketika nanti kita dapat kesimpulan, kita mau ubah ke tabel kebenaran, kan kita ubah dulu ke negasi. Betul nggak? Masih ingat nggak? Masih ingat atau enggak? Jawab. Enggak, oke. Review. Nih lihat di sini. Ketika kita punya argumen yang banyak, misalnya kayak gini, nanti. Ini kan pertama kita kan
mengkonjungsikan antara argumen yang satu dengan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, terus diimplikasikan kan, iya enggak? Nah, terus kalau misalkan pakai strategi pembalikan, nanti itu adalah si kesimpulannya. Ingat aja, namanya strategi pembalikan. Nah, kesimpulannya nanti kita itu negasiin, jadi dinegasikan gitu. Kalian kayaknya belum dapat ya, benar. Strategi pembalikan baru dapat ini. Jadi bedanya kalau strategi pembalikan nanti di hasilnya nanti itu dikasih negasi gitu aja. Nah, itu tadi tabel semantik. Jadi tabel semantik itu bisa dibuktikan apakah kesimpulan yang bernilai F ini itu aja, baca sendiri aja. Ini agak sulit dipahami. Nanti saya lebih ke aplikatif dalam uh, ngerjain soalnya. Karena memang kalau misalkan baca, saya yakin kalian pasti agak bingung. Lanjut aja. Nah, ini penting. Jadi, aturan-aturan tabel semantik. Aturan yang pertama, fokus ya. Kalau misalkan ada A konjungsi B. Konjungsi artinya apa? Dan ya kan. Nah, dia itu artinya kan kayak tabel berisi A konjungsi B, maka kita bisa nggambarin tabel semantiknya itu sebagai, kan ingat aja A dan B, ya kan? Dan B. Kan kalau dan itu kayak kayak menenteng gitu. Kayak gimana ya bahasanya? Kalau misalkan saya membawa suatu tas gitu. Di tas tersebut ada pulpen dan pensil. Kan berarti kayak emang setara begitu antara pulpen dan pensil. Beda dengan misalkan saya bawa ini. Febrian membawa pulpen atau pensil. Nah, itu adalah suatu kondisi ya berarti saya bawa pulpen atau pensil aja. Oleh sebab itu dia itu dalam garisnya dia itu sejajar. Oke. Bedanya bedanya di situ. Ingat aja. Kalau dan dia itu atas bawah. Ingat-ingat ini. Ini basic banget dalam ngerjain tableau. Kalau nggak tahu ini ya nggak bisa ngerjain. Kalau dan dia itu atas bawah. Tapi kalau atau, ini kan atau tuh disjungsi itu kan atau, ya kan? Kalau atau dia itu sejajar. Oke, sampai sini paham? Kalau paham kasih react. Oke, lanjut. Kita udah bahas dua aturan. Yang pertama kalau konjungsi dia itu atas bawah, kalau dia disjungsi, kita buat dulu kayak apa ya? Kayak mau buat KPK FPB pakai pohon faktor sama. Kita buat tarik akarnya, kemudian kita tulisin kan di sini menggambarkan A atau B. Oleh sebab itu kita tulis sejajar. Kemudian aturan yang ketiga, A implikasi B. Ada yang tahu nggak kenapa ini jadi negasi A atau B? Ada yang tahu nggak? Ini materi Di yang ini Pak, apa? diubah ke ekuivalennya negasi Oke, A atau B. sip, mantap. Jadi, si A implikasi B, kalian jangan lupa sama pertemuan sebelumnya. Jadi kita kan udah belajar tuh. Tadi yang dikirim, bentar. Aduh, kenapa ke sini ya? Nah, di sini implikasi. Oh, di sini yang ini tulis sampai habis sampai nomor 9 yang edition. Nah, itu di PPT itu. Ayo kita cari. Itu di validitas tabel kebenaran. Sebentar ya. Validitas tabel kebenaran apa sebelumnya ya? Saya lupa di PPT yang mana. Oh, sebelumnya. Mana ya tadi PPT-nya? Ada yang tahu nggak PPT nomor berapa? Saya agak lupa. Ini bukan. Tadi kayaknya saya udah nge-SS. Oh ini, aturan penyederhanaan. Ini juga salah deh kayaknya. Mana ya PPT yang mana? Kan juga. Ntar cek satu-satu.
Kalau di dasar kuning, coba cek deh. Ini cara. Nah, ini. Oke. Kalian jangan lupa sama ini. Si simplifikasi, bukan simplifikasi. Mana ya? Silogisme, hipotesis. Nah, ini. Yes, bukan juga. Hukum identitas, hukum negasi, penyerapan, idempoten, asosiatif. Saya mau nunjukin catatannya, tapi saya nggak tahu catatannya di mana. Oke, saya skip dulu, nanti saya kasih tahu. Jadi si A implikasi B ini adalah ekivalen sama negasi A atau B. Ingat-ingat ini. Oleh sebab itu, karena ini pakai atau, dia sejajar atau atas bawah. Kalau pakai disjungsi. Atau Ya kan? disjungsi berarti samping cabang. Oke, berarti kan sampingan ya kan, sejajar ya kan. Oleh sebab itu kita tulisin, dia terdiri dari proposisi atomik apa aja, berarti kan negasi A. Oke, kita tulisi negasi A. Kemudian B ya udah tulis kanannya. Nah, lagi ini aturan yang keempat. Nah, ini kan biimplikasi ya kan. Nah, biimplikasi itu bisa dipecah jadi apa lagi? Tolong sih, bentar. Kayak saya belum nemu itu belum puas. Bagi saya. Ya, nge-lag. Ini kayaknya belum. Tolong yang ada catatannya tolong kirim. Yang bagian itu. Kalau misalkan dia uh, ke implikasi dia jadi apa gitu. Harus saya gimana ya? Ini bukan Itu sifat ya, Pak? iya, implikasi ya di sifat-sifat. Eh, PPT nomor berapa ya? Udah saya kasih sih. kayaknya bukan PPT deh. Itu catatan Classroom itu, Pak. ada. Catatan ya. Apa tugas? Tuh, iya, Terus sebentar, Pak. classroom. Ke tugas ya. Iya, classroom nggak classroom. Equivalensi tabel kebenaran. Mana ya? Yang paling atas ya, Kak? Ini Kang. Yang atas ya. Yang Iya. latihan soal atau yang catat? Catat ya. Iya, iya. Oh ya, yang catatan ya betul. Nah ini ada di sini semua. Kalian kan udah punya catatannya kan? Nah pasti kan kalian di memori kalian tuh sebenarnya udah tertanam ya. Mana ya? Ini dilema disjuktif, negasi P atau Q ini bukan juga. Bukan. Nah di sini. Bukan. Ini enggak sih? Nah ini. Nih lihat aturan penukaran. Nih bisa dilihat. Oke. Kalian buka lagi catatannya. Aduh lupa. Ini nggak pakai mouse. Kalian ini kursor saya kelihatan Humay? Kelihatan nggak? Oke. Kita lihat di sini. Ini pakai aturan penukaran. Nah, aturan penukaran itu apa kan? Sebenarnya kayak dia menyederhanakan proposisi yang ada supaya dia lebih mudah. Oleh sebab itu di sini dia pakai kayak ya disjungsi, konjungsi yang mudah-mudah begitu. Jadi kalau P implikasi Q itu bisa atau ekivalen bisa digantikan dengan negasi P atau Q. Oleh sebab itu yang tadi yang A implikasi B ini kan kalau diubah jadi negasi A atau B. Betul enggak? Betul. Oleh sebab itu dia sejajar. Nah, lanjut yang A B implikasi B. Yang A B implikasi B itu bisa diubah jadi apa? Lihat. Kalau yang cocok kan yang ini ya. Ini terserah sebetulnya kalian mau pilih yang mana,
mau yang atas atau yang bawah. Tapi di sini kita ikut aja sama aturan yang ada di sini. Usahakan kalau misalkan kita nurunin ya jangan, kan di sini ada dua pilihan ya. Ada yang masih ada implikasinya atau kita full nggak ada implikasi, bener-bener cuman pakai konjungsi atau disjungsi. Nah, kalau kalian ketemu kayak gitu, pilih yang nggak ada, pokoknya cuma ada disjungsi sama konjungsi. Karena apa? Alasannya, kalau misalkan kalian pilih yang ada implikasinya, kan kalian ujung-ujungnya bakal nurunin lagi si implikasi tersebut. Oke? Jadi kalian pilih yang paling sederhana. Oleh sebab itu P diimplikasi Q itu kita turunin jadi negasi P konjungsi Q. Yo. Negasi P konjungsi Q ini kan. Dan atau P konjungsi negasi Q. P konjungsi negasi Q. Betul enggak? P konjungsi negasi Q. Oke, mungkin ini agak-agak beda ya. A atau B. P konjungsi atau Q. Saya nggak tahu ini yang salah catatan saya atau bukan, tapi kalian coba ikuti dulu yang aturan ini. Saya nggak mau judge mana yang salah yang mana benar, tapi kita coba ikut yang ini karena namanya bentuk ekuivalen sebetulnya banyak ya kan. Kayak ini sebenarnya cuma salah satunya aja. Kita di sini ngikut aja. Ini jarang dipakai kok yang diimplikasi. Oke, untuk awalan kita ngikut aja apa yang dia di PDF ini. Jadi kalau misalkan diimplikasi, kita berarti kan A konjungsi B itu diatauin kan pakai disjungsi negasi A konjungsi negasi B. Oke, lanjut. Aturan kelima. Sama kayak ini aturan apa nih namanya? Kalau penyederhanaan. Double negasi. Oke, sip. Ini namanya double negasi. Nih, kalau misalkan ada suatu proposisi atomik negasi terus ketemu negasi lagi, ya udah kayak min ketemu min, hilang gitu. Sama. Kalau misalkan ada seperti ini proposisi atomik negasi negasi, ya udah jadinya tanpa negasi. Lanjut. Yang ini ada yang bisa, ayo kita pecahin bareng-bareng. Negasi A konjungsi B. Pecahin yuk. Negasi ketemu A, Negasi A. Negasi A. negasi A. Terus negasi Terus ketemu konjungsi jadi disjungsi. oke, negasi ketemu B. Negasi B. Oke, jadinya karena ini negasi A disjungsi B atau dia sejajar atau atas bawah. Sejajar. Oke, sejajar. Oleh sebab itu jawabannya sejajar kan kita buat terus negasi A kita taruh yang sebelah kiri, kemudian negasi B kita taruh yang sebelah kanan gitu. Lanjut. Yang aturan 7 sama. Intinya kalau kalian udah paham kayak pemecahannya, kalian tuh tanpa ngapal aturan ini kalian bisa ngerjain gitu. Yuk pecahin. Siapa nih yang mau? Reki. Ki pecahin Ki. Negasi Itu ketemu A negasi apa Ki? ketemu A jadi negasi A, Kak. Oke, terus? Terus negasi ketemu disjungsi jadi konjungsi. Oke. Terus negasi ketemu B jadi negasi B. Karena jadi konjungsi dia jadinya atas bawah, Kak. Oke, sip, mantap, paham. Jadi karena dia kan jadinya negasi A konjungsi negasi B ya kan? Karena dia pakai dan dia atas bawah, negasi A, bawahnya negasi B gitu. Lanjut. Aturan 8. Negasi A. Ini agak susah. Siapa yang mau? Sultan deh. Ya, Ton. Pecahin dulu. Apa Ton yang dipecahin? Ini Kak, negasi temu A. Apa? Coba yang yang masih bentuk kompleks yang mana? Implikasinya ya kan? Berarti kita pecah dulu yang implikasi. Implikasi bisa dipecah jadi apa itu? Ingat Ton. Aturan penyederhanaan. Apa? Tadi udah dibahas. Kalau misalkan implikasi bisa dipecah jadi apa Ton? Jadi implikasi. Oke. Jadi ingat Ton yang ini tadi. Jangan lupa. Kalau kita punya A implikasi B, kita bisa ubah menjadi negasi A atau B. Ya kan? Berarti kita ubah dulu dalamnya. A implikasi B kita ubah jadi negasi A atau B.
Tapi jangan lupa di luarnya kan masih ada negasi, ya kan? Yuk, kaliin ton. Ya, Apa? negasi temu negasi A jadi A. Terus? Terus negasi temu konjungsi Ini apa? jadi, Konjungsi atau disjungsi ini? oh ya, dijungsi Kak. Ya, jadinya? Dijungsi jadi konjungsi. Terus? Terus negasi temu B atau negasi B Oke. Sama nggak? Nah kan karena ini pakai konjungsi, jadinya sejajar atau atas bawah? atas bawah. Oke, karena itu jadi A sama negasi B. Jadi kalian tuh kayak tanpa ngapal aturan, kalau kalian paham, ya kalian bakal bisa ngerjain gitu. Karena kan sama konsepnya. Oke, sama juga untuk yang ini. Ini saya nggak tahu ya, kayak kita mau ngikut aturan yang mana. Coba kita ngikutin permainan dia, kita pecahin dulu yang ada di dalam. Ini mungkin agak agak lama negasi, tapi saya kurang puas kalau saya nggak bisa ngerjain A konjungsi B. A konjungsi B, oke deh. Oh ya ya, karena di sini dia itu sama, cuman ini kan sebenarnya sama nih. A B implikasi B kan kita udah kerjain ya kan? Betul nggak? A B implikasi B kita udah kerjain, betul nggak? Ini. Iya. Nah, kan tinggal dikaliin sama negasinya ya kan? Berarti tinggal kaliin sama negasinya tadi. Nah, kita lihat dulu. Ini A konjungsi B. Kalau kita negasiin jadi apa? A konjungsi B. Kita negasikan. Negasi ketemu A apa? Negasi A. Negasi A. Negasi ketemu konjungsi jadinya? Disjungsi. Oke, berarti kan aduh kan ada kesalahan nggak sih di antara sini? Nanti saya perbaikin deh aturan 9 ini, saya takut juga karena kalau salah nanti skip dulu untuk aturan yang biimplikasi. Oke, selanjutnya ini aturan yang hmm, paling penting di tabel semantik selain yang di atas. Jadi, kalau misalkan ada bentuk logika A dan negasinya adalah negasi A, tentu aja kan, kalau misal kita bentuk A, kita punya negasinya adalah negasi A yang berada pada satu deratan cabang dari tablo, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang dinyatakan tertutup atau close. Dan cabang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Oke, gimana sih Kak? Contohnya kata-katanya sulit banget begitu. Oke, begini. Misalkan ada suatu tablo nih. Terus kan kita punya negasi A. Nah, kita lihat di cabang-cabang atasnya itu ada nggak lawannya? Negasi A lawannya apa? A. A. Karena di sini ada A di atasnya, kita bisa bilang dia tutup. Nih, sekarang B. B lawannya apa? Negasi B. Karena di apa ya? Karena ada kayak mamah-mamahnya, papahnya atau pokoknya yang lebih dahulu begitu. Kayak sepuh-sepuhnya ada lawannya yaitu negasi B. Ketika kita punya lawannya yaitu B, saling berlawanan, kita tutup tablonya. Nah, ketika suatu tablo itu nggak bisa disederhanakan lagi, terus keduanya tertutup, yaitu udah berhenti di situ aja. Oke? Paham? Kalau paham, kasih react. Oke. Yang lain? Oke. Lanjut. Itu baru aturan, kita baru bahas aturan. Terus hal ini disebabkan karena ketika kita punya proposisi A dan negasi A tidak mungkin benar bersama-sama. Maksudnya gimana sih? Ketika misalnya A-nya itu bernilai true, kan nggak mungkin juga kalau misalkan negasi A itu bernilai true juga. Oleh sebab itu kita nggak boleh melanjutkan karena nanti terjadi apa ya? Kesamaan informasi gitu kayak disinformasi yang menyatakan kalau A bernilai true, tapi kalau negasi A kok bernilai true juga, jadi nggak boleh. Jadi kalau ketika ada A ketemu negasi A atau lawannya begitu, langsung tutup. Terus kalau misalkan jika semua tablo tertutup, ini penting, jika semua cabang tablo tertutup, maksudnya cabang gimana sih Kak? Nah, kalian kan lihat nih, cabangnya ini
Oke, kalian lihat. Ini adalah cabang 1, ini cabang 2. Ya, kalau misalnya sama-sama ketutup, artinya di sini misalnya ini cabang lagi ya. Ini tapi nggak ada. Nah, misalkan cabang tablo tersebut tertutup, maka ekspresi logika disebut bersama-sama tidak konsisten atau mereka tidak bisa bernilai benar bersama-sama. Oke, mungkin ini agak bingung, tapi lanjut dulu. Lanjut, selanjutnya adalah tabel semantik himpunan ekspresi logika. Kita langsung ke contoh. Misalkan ada dua buah ekspresi logika ini konsisten bersama-sama. Ini dikasih tahu, misalnya dia konsisten bersama-sama. Berarti artinya konsisten ketika kita punya A, dia itu bernilai true, maka ya negasi A-nya apa? Ya bernilai false, nggak boleh sama ya kan? Nah, kita punya tabel semantiknya. Yang pertama, pernyataan yang pertama ini, kemudian pernyataan yang kedua ini. Caranya gimana sih Kak? Oke, cara yang pertama kita buat dulu urutannya. Kita namain dulu mana yang sebagai pernyataan 1, mana yang sebagai pernyataan 2. Kalau dia bentuknya adalah suatu soal, benar-benar suatu soal, kita susun ke bawah aja. Kan di sini negasi A implikasi B. Kita buat ini adalah sebagai pernyataan 1. Terus ini negasi A atau B kita buat sebagai pernyataan 2. Terus gimana sih Kak kita nentuin kita ini mau menurunkan pernyataan yang 1 atau yang 2? Nah, kita itu mengusahakan kita itu jangan punya cabang dulu. Oke? Usahakan kalau misalkan ada yang punya kayak yang bisa atas bawah, kita pilih yang atas bawah dulu. Oke, ini penting. Kalau bisa pilih yang atas bawah dulu. Kenapa sih? Nanti akan saya jelasin. Kenapa kita perlu pilih yang atas bawah dulu? Oke, kan kita udah punya pernyataan 1 sama pernyataan 2. Nah, di sini kalian sebenarnya terserah mau pilih yang mana. Tapi kalau bisa, kalian itu pilih yang atas bawah dulu. Maksudnya gimana? Pemecahannya itu yang atas bawah. Yang atas bawah yang mana aja? Yang konjungsi, aturan 1, terus mana lagi? Yang atas bawah. Terus aturan 5, terus mana lagi? Sama aturan 7. Terus aturan 8. Coba, saya udah ngirimin lewat WA ya aturan-aturannya. Coba dilihat sekarang HP-nya. Sekarang mau ngerjain, ini saya kerjain dulu pakai itu deh. Kita ngikut dulu apa yang dimau sama si PDF ini dulu. Nanti saya akan kasih tahu bedanya. Yang pertama di sini dia pakai mau menyederhanakan yang 2 dulu. Negasi A atau B itu kalau misalkan dibuat ke tablo itu jadi sejajar atau atas bawah. Lihat HP-nya. Negasi A atau B. Kalau misalkan kita buat ke tablo semantik jadi sejajar atau atas bawah. Halo? Sejajar. Oke, jadi sejajar kan? Coba dilihat dulu negasi A atau B ya kan? Negasi A atau B. Nih, kita cari dulu negasi A atau B itu cocoknya pakai yang mana sih? Ya kan? Sebenarnya kayak ini kan bentuk dasarnya aja. Ya kan sebenarnya walaupun di sini itu A atau B, tapi ini cocok sama aturan 2, ya kan? Karena bentuknya sama, yaitu sama-sama dia itu pakai disjungsi. Jadi kalau misalkan di soalnya negasi A atau B ya udah berarti sininya negasi A gitu. Jadi di sini kita ubah. Jadi negasi A atau B, ya kan? Ingat aja kalau atau itu sejajar, kalau dan itu atas bawah. Oke. Selanjutnya, sampai sini paham nggak? Kalau paham kasih react. Kalau enggak, tanya. Kasih react atau tanya. Oke, yang lain? Oke. Nah, sekarang kan aturan 2 kita udah turunin. Kemudian kita belum nurunin yang pernyataan berapa? Yang berapa? Yang belum saya turunin. 1. 1 kan. Kalau ini cocoknya pakai aturan berapa? Nah, ini udah ada contohnya.
pakai aturan 8, ya kan? Nah, aturan 8 kita lihat. Aturan 8 kalau misalkan ada bentuk seperti itu, kita turuninnya jadi A sama negasi B. A dan negasi B. Nah, karena tadi kita itu membuka suatu cabang, setiap cabangnya itu harus diisi yang sama, yaitu A sama negasi B. Kita nggak boleh ngisi, kan kita tahu kita mau memecahkan yang pernyataan satu ini. Sebenarnya kayak hasilnya kan satu aja. Tapi kalau kalian membuka cabang, ini kan cabangnya ada dua. Oleh sebab itu, setiap cabangnya ya harus diisi. Harus sama-sama diisi. Oke? Terus, kenapa saya saranin ke kalian ini? Kalau bisa pilih yang atas bawah dulu. Oke, yang pertama kita mau pakai yang kita pemecahan yang nomor satu dulu. Yuk, bantu saya. Kita tulis dulu dalam membuat tabel semantik, kita buat dulu pernyataan atau soalnya. Yuk bantu saya. Kemudian yang kedua, apa? Negasi A atau B. Ini adalah pernyataan yang kedua. Ini satu, sorry. Yuk kita buat. Di sini saya skenarionya karena saya tahu bahwa kalau yang pernyataan satu ini diturunkan itu jadi atas bawah, oleh sebab itu cabangnya itu gini. Kan dia langsung jadi apa? Kalau misalkan saya nurunin nomor satu, jadi A A sama negasi B. oke negasi B. Betul nggak? Nah, karena pernyataan satu udah, oke kita checklist. Yang belum diturunin yang mana? Yang dua. Kalau yang pernyataan dua, kalau diturunin jadi apa? Apa Anggi? Nih, Itu lihat lagi Kak ke situ. ini. Itu Nega- jadi yang ke sejajar negasi Oke. A sama B. Oke, karena dia pakai atau, jadi negasi A atau B. Terus kita tentuin ini tablonya tertutup atau enggak. Ini negasi A. Atasnya ada lawannya enggak? Ada, yaitu A. Oleh sebab itu kita tutup. Selanjutnya yang B. Ada lawannya enggak? Ada, negasi B. Oleh sebab itu kita tutup. Ingat yang aturan 10. Jika semua cabang tabel tertutup, maka ekspresi logika disebut bersama-sama tidak konsisten atau mereka tidak bisa bernilai benar bersama-sama gitu. Jadi udah sampai di sini aja. Coba perbedaannya apa antara yang tab ini pengerjaan 1 sama pengerjaan 2? Coba apa bedanya? Apa? Ada yang bisa nyimpulin nggak? Kayak lebih proper ke yang mana? Proper yang 2. Iya kan? Oleh sebab itu saya kasih saran ke kalian. Kalau bisa pilih yang atas bawah dulu. Karena apa? Kalau kalian yang pilih cabang dulu, yang bercabang sejajar, otomatis kalau kalian mau cabangin anaknya harus sama-sama. Sisi kiri ya dicabangin, sisi kanan juga ditulis. Beda sama ini. Kalau kita langsung kayak ngeh nih, oh kita buat yang atas bawah dulu deh supaya nanti cabangnya nggak kebanyakan. Oleh sebab itu cabangnya cuma dua kan di sini. Nah, cuman cabang di sini beda sama yang ini beda. Ini dalam konteks di sini cuman gampang ya. Ini cuman ada dua cabang. Beda kalau misalkan kalian langsung milih kayak misalnya cabangnya yang banyak kayak 4 gini. Misalnya kayak dalam suatu soal kalian dapat 4 gini. Negasi A sama B. Otomatis kalau misalkan kalian mau memecah yang pernyataan satu, berarti kan ini juga harus diisi A sama negasi B. Semua cabangnya itu harus diisi A sama negasi B. Ini cuma 4. Kalau misalkan ada lagi, kalian tuh setiap cabangnya harus diisi. Oleh sebab itu saya ajarin ke kalian. Kalau bisa pilih yang atas bawah dulu. Supaya apa? Biar cabangnya itu nggak banyak gitu. Ini penting. Kalau paham kasih rek. Oke. Yang lain?
Oke. Intan aman? Oke, lanjut. Nah, perhatikan bahwa dua cabang dari tabel di atas tertutup karena cabang sebelah kiri berisi A sama negasi A. Sedangkan cabang kanan berisi B sama negasi B. Maka kesimpulannya adalah tidak konsisten bersama-sama. Nah, bentuk tabel lainnya seperti apa? Nah, bentuk tabel lainnya itu seperti ini. Ini sama, soalnya sama, tapi di sini kita itu pakai yang lain gitu. Contohnya yang satu ini itu bisa pakai aturan 8. Coba kita lihat. Negasi A implikasi B itu bisa pakai aturan 8. Kita lihat aturan 8 itu apa? Ini, ya kan? Aturan 8 itu adalah A sama negasi B. A sama negasi B, ya kan? Karena tapi di sini ada negasinya, itu berarti tinggal ditambahin aja kan, ya kan? Sama negasi-negasi begitu. Enggak di sini. Kan kan A bentar. Saya kalau misalkan nih, ini negasi A implikasi B jadinya seperti ini. Negasi A implikasi B. Negasi A implikasi B, negasi A implikasi B. Oke, udah benar. Kemudian aturan 8 pada 1. Aturan 8 pada 1 dia pakai oh ya. Nah, di sini dia itu kayak menegasikan lagi. Kok ke bawah sih? Nah, itu kayak dia itu menegasikan lagi si A-nya. Itu kan tadi negasi A. Kan sebenarnya ini kan kalau A implikasi B itu negasi A atau B. Nah, dia itu menegasikan lagi ya kan. Kayak tadi, negasi ketemu negasi gitu. Sama. Tapi dia di sini, dia itu kayak ditulis semua kayak negasi dikali dengan negasi A gitu. Terus ada karena kalau ini negasi ketemu disjungsi ya kan, tapi dia langsung ditulis konjungsi supaya dia itu nggak bercabang. Terus negasi dikali B, oleh sebab itu negasi B gitu. Nah, selanjutnya kita bisa pakai aturan apa lagi? Humay, ini ada yang bisa diturunin lagi nggak? Ada ya kan ini. Ini pakai aturan apa? Nomor 5 ya kan, pakai yang dasarnya itu double negasi. Negasi A bisa diturunin jadi apa? Jadi A. Jadi kita nurunin dulu A-nya. Nah, sekarang udah. Habis itu yang belum diturunin yang mana? Yaitu aturan 2. Nah, aturan 2 itu negasi A atau B, ya kan? Ya udah, berarti kan sejajar tuh negasi A atau B. Kita lihat sekarang kita udah pol nih semua pernyataan udah kita turunin. Berarti kita tinggal nentuin mana yang tutup, mana yang enggak. Oke, sekarang ini. Yuk, jelasin tutup enggaknya siapa ya? Najwa deh. Wah, tolong jelasin mana yang tutup, mana enggak, nentuinnya gimana? On mic. On mic, wah. Najwa. Halo. Iya, Kak. Oke. Yuk, tentuin mana yang tutup, mana enggak. Gimana tadi saya jelasinnya? Bisa? Bisa enggak, wah? Belum terlalu paham, Kak. Oke. Yang lain bisa bantu? Raise hand. Oke, Naya. Silakan Naya. Nentuin tutup enggaknya. Saya ngarahin kursor. On mic. Kalau yang negasi A itu tutup karena di atasnya ada A. Jadi kayak kan A sama negasi A berarti Ya, karena di sini kan yang paling bawah itu negasi A. Nah, kita lihat kayak orang tuanya begitu. Ada nggak yang lawannya? Karena di sini atasnya itu ada A, kan negasi A sama A itu berlawanan ya kan? Oleh sebab itu kita tutup. Terus yang B gimana, Bud? Lanjutin. kalau yang B itu temennya negasi B yang di bawah negasi A. Jadi Nah, tutup. oke. Oke, sama juga karena
yang di bawah itu B, terus ada nggak kita cari kayak yang atas itu ada nggak yang negasi B, karena ada, oleh sebab itu kita tutup gitu. Nah, terus berdasarkan ini kita pakai nih ada heuristiknya. Eh, Heuristik untuk mengefisiensikan pembuatan tablo. Yang pertama, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang. Yang saya singgung tadi, kalau bisa pilih yang atas bawah. Supaya apa? Supaya cabangnya nggak kebanyakan. Kemudian, carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tablonya pasti tertutup. Misalnya A dengan negasinya A, agar cabang tablo tertutup dan tidak dapat dikembangkan lagi. Maksudnya gimana sih Kak? Gini, semakin tablo itu cepat tertutup, otomatis pekerjaan kita semakin cepat selesai. Beda lagi kalau misalkan kayak masih banyak begitu, kan kita bakalan nyabangin lagi ya kan. Nah, kalau bisa sedini mungkin itu kalian langsung tutup cabangnya. Oke, sedini mungkin kalau misalkan kalian punya change untuk menutup salah satu cabang, langsung aja tutup begitu. Oke, sampai sini paham? Kalau paham kasih react. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini. Nih, ini soal UTS kalian. Ya walaupun sedikit beda, tapi cara pengerjaannya sama. Oke. Kalau waktunya nggak cukup, berarti kalian ngerjain sendiri. Saya koreksi nanti besok hari, pagi hari. Saya hari ini begadang juga sih. Jadi chat aja kalau misalkan mau perlu bantuan bimbingan juga ya, Jimit aja. Pokoknya kalau kalian perlu bantuan begitu kayak apa ya, kayak misalnya perlu bimbingan ajakin Jimit, ya udah ajakin Jimit aja. Kalau misalnya saya pasti free ya saya pasti mau lah, kayak ndak mungkin juga menolak gitu. Nah, misalkan ada di sini pernyataannya ada berapa ini, ada berapa argumen, ada berapa, 4. 4 ya kan. Nah, langkah-langkahnya tadi apa? Langkah pertama, tulis semua ekspresi logika secara berurutan atas ke bawah. Ya udah tulisin aja, ini sebagai uh, argumen 1, ini argumen 2, argumen 3, argumen 4. Terus sekarang kita harus ngide, mana sih yang sesuai tadi yang saya arahin. Kita itu ngide supaya yang pertama jangan ada cabang dulu. Oke? Jangan ada cabang dulu. Dari 1, 2, 3, 4 kira-kira yang nggak jadi cabang itu yang mana? Nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Kita pecah dulu. Ini pakai aturan berapa, Gumai? Aturan 4. Aturan 8 ya? Aturan 8 coba kita lihat. Kalian sambil buka Lupa. itu ya yang saya kirim. Aturan 8. Oh, boleh sih. bukan Sebenarnya ya. kayak aturan tuh kayak Sama aja ya? kayak kita itu aja deh, kayak coba. Kita jabarin sendiri aja deh, kayak lebih enak jabarin sendiri. Yuk, kita jabarin. Negasi ketemu negasi A, berarti kan A. Negasi ketemu disjungsi, jadinya konjungsi. Negasi ketemu D, jadinya negasi D. Oke, yuk. Ini pasti bakalan beda nih. Nah kan, bakalan beda. Yuk kita kerjain pakai cara kita aja. Hasilnya itu bakalan sama, nggak usah khawatir. Oke, sebentar, saya salin dulu soalnya. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Oke, yang pertama kita kayak mecahin dulu deh satu-satu kayak. Tapi cara gampangnya itu cara ngelihat cepetnya mana yang cabang, mana yang bukan gampang. Kita lihat kalau misalkan yang satu ini negasi A atau B, dia bercabang atau atas bawah. Bercabang. Oke, cabang ya kan, karena dia negasi A atau B. Karena lihat di sini dia itu pakai atau, ya kan. Lagi kalau yang nomor 2 ini kira-kira langsung cepet.
cabang atau atas bawah? Yuk jawab. Cabang. 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 Cabang ya kan? Karena apa? Lihat ini di sini. Di sini konjungsi. Ya kan? Sebenarnya atas bawah. Tapi di sini dinegasikan. Otomatis dia kalau misalkan konjungsi dinegasikan, dia jadinya jadi bakal disungsikan. Oleh sebab itu jadi cabang. Lanjut. Kalau C implikasi D kan itu sebenarnya negasi C atau D, ya kan? Sebenarnya dia berarti kan cabang juga. Terus yang 4 nih. Ini negasi ketemu disjungsi. Berarti kan dia bakalan atas bawah ya kan? Berarti dia pakai atas bawah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau bisa itu kerjain yang atas bawah dulu. Sesuai nih sama heuristiknya. Carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang aja. Nah, selanjutnya kita buat aja. Oke, turun ke bawah, atas bawah. Berarti ini kan. Ini kalau misalnya diturunin jadi apa? Negasi A atau D. Yuk. Berarti kan jadi apa nih? Sorry. Yuk kita jabarin. Siapa ya bantu jabarin? Intan, Tan. Bantu jabarin ini, Tan. Negasi A atau D. Jabarin, Tan. Ya, Tan. On mic. Intan. Halo. Oh, ayo dong. Yang lain deh, yang mau angkat tangan. Jabarin, bantu. Oke, Gumai. Yuk, Gumai, jabarin. On mic. A. Oke, jabarin, bantu jelasin ke kawannya. Yuk. Nah, Jadi ini negasi yang di luar itu dikali ke dalam. Jadi negasi ketemu negasi jadi A. Terus negasi ketemu disjungsi itu konjungsi kebalikannya. Terus negasi dikali ke D itu jadi negasi D. Oke. Berarti kan kalau misalkan ditulis ke bawah jadinya apa? A negasi D. Oke, A karena dia pakai konjungsi berarti atas bawah. Oke. Selanjutnya terserah ya kan, kayak kita udah menjabarkan yang nomor 4. Oke, udah. Selanjutnya mana? Nah, selanjutnya terserah kayak kalian mau pilih yang mana. Tapi ingat lagi, kalian kalau bisa lihat di sini heuristiknya. Kalau bisa kalian itu secepat-cepatnya itu nutup. Cepet pokoknya kalau misal ada cabang kalau bisa langsung tutup gitu. Nah, di sini kan kita punya A sama D. Kira-kira kita bisa cepat nutup dengan pilih yang mana? Yang Nomor 1 sama nomor 3. nomor 3 ya kan? Karena si A-nya itu punya negasi A, si D-nya nanti kita bisa tutup lewat ini, ya kan? Oleh sebab itu kalau bisa kita pilih yang nomor 1 atau 3 dulu, ya kan? Kita pilih. Yang pertama mau yang mana dulu? Nomor 1 dulu lah ya. Oke, negasi A ya. atau B. Berarti kan dia bakalan membentuk suatu cabang. Tulisnya negasi A atau B. Lanjut. Ini kita udah jabarin nomor 1. Sekarang jabarin lagi nomor berapa? Nomor 2. Oh, ini. Ini udah ada yang ketutup belum? Udah. Berarti ya udah langsung aja tutup. Kalau misalnya udah tutup, udah nggak usah diterusin lagi cabangnya. Ya kan? Karena ini ada negasi, ini A. Berarti kita cuman ngelanjutin yang sebelah sini. Oke? Paham? Lanjut lagi. Kira-kira kita bisa nutup dengan yang mana? Nomor 2 atau 3? Kira-kira. Nomor 2 aja ya, biar cepat ketutup. Ya enggak? Iya. Iya kan? Berarti kan negasi, terus B, ayo kita jabarin dulu. Belum tentu ketutup sih ini. Coba, kalau misal ketemu negasinya sih bisa. Oke, negasi ketemu B apa? Negasi B. Oke, negasi ketemu konjungsi? Negasi ketemu negasi C? C aja.
Oke, berarti jadinya apa? Karena dia seperti itu, jadinya negasi B atau C. Sekarang mana yang tutup? Yang B, negasi B. Negasi B. Ini kan tutup. Berarti kita cuma ngelanjutin cabang yang C. Nah, yang belum dijabarin nomor berapa? Nomor nomor 3. Nomor 3 kita jabarin lagi. Kalau nomor 3 itu pakai aturan nomor berapa? Cindy, kalau nomor 3 itu pakai aturan nomor berapa sih? Cindy, pakai aturan nomor berapa? Yuk fokus guys, ini udah mulai susah ya. Materi habis UTS itu udah mulai susah. Tapi kalau misalkan kalian udah ketinggalan, bakalan susah ngejarnya. Tapi kalau misalkan kalian udah paham kayak beruntut gitu, alah, kalian pasti bakalan seneng sama matkul logika. Ya, gampang lah matkul logika itu. Gimana? Sin, Sultan bisa bantu Ton? Pakai aturan nomor berapa Ton? Sebenarnya kayak Kalau nggak salah sih ketiga sih Kak. tiga ya. Coba. Iya kalau nggak salah. Ya sebenarnya kalian tuh kayak nggak apal itu aturan berapa gitu, nggak penting sebetulnya. Yang penting itu kalian tahu pemecahannya jadi apa gitu. Ini aturan 3 ya kan. Jadinya negasi A atau B. Ingat aja kalau misalnya implikasi itu sebenarnya negasi A atau B ya kan. Mana ya? Nah ini. Jadinya itu kalau misalnya bentuknya C implikasi D berarti kalau misalnya ditarik jadi berapa? Kalau C implikasi D itu kan jadi apa Ton? Bentuknya? Bentuk sederhana. Negasi Negasi. negasi D Terus konjungsi D nggak sih? dis. D konjungsi D Kak. Nah, negasi C atau D ya kan? Berarti negasi C atau D. Yuk kita cek. Negasi ini C-nya ketutup nggak? Tutup Kak. Tutup. D-nya ketutup nggak? Tutup atau enggak? Ketutup nggak? Lihat. Ketutup Tutup nggak? Kak. Apa? Tutup Kak. Oke, tutup kan. Karena apa? Coba lihat ini D, terus ada mamak-mamaknya ndak? Nih, ada lawannya, negasi D. Oleh sebab itu tutup gitu. Ini cara yang saya kerjain ya. Ini kayak begini. Coba cara yang eh, cara yang di PDF seperti apa? Dia lebih susah. Nih, yang pertama aturannya banyak banget dia ini. Yang pertama langkah kedua, dia itu pakai aturan 7 pada baris kedua. Ini dia baris kedua. Otomatis kalau pakai baris kedua, hmm, ini nggak salah nih. Nah, ini salah nulis dia. Ini harusnya baris keberapa? Baris keempat. Ya kan, betul ya. Dia harus pakai, dia juga nyari yang atas bawah dulu supaya nanti nggak panjang. Dan seterusnya penjelasannya sama kayak tadi. Sampai nanti ketemulah semua itu ketutup. Nih, sama kan? Sama nggak cara pengerjaannya? Coba lihat. Sama nggak sama yang saya kerjain? Sama atau enggak? Comparison. Skalanya. Sama Kak. Sama ya kan? Tuh, sama. Nggak ada beda. Ya kan? Kayak kalau kalian sebenarnya kayak kalian lihat PDF ini, saya yakin kalian pusing karena langkah-langkahnya aja banyak banget. Tapi sebenarnya nggak sesulit itu, betul nggak? Kayak kalian tuh sebenarnya dengan memahami kayak pemecahannya itu kalian langsung bisa ngerjainnya gitu. Kayak yang cuman segini saya jelasin itu kalau kalian tulisin di buku itu seberapa coba panjangnya? Nih, liatin langkah-langkahnya. Kalian nulis tuh sampai sini. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 tuh. Langkah 5, langkah 6, langkah 7 dan seterusnya baru sampai sini. Itu saya tulisin cuman sampai sini. Udah paham kan? Coba yang paham kasih react. Udah paham atau belum? Oke, yang lain? Oke, mantap. Coba kasih pendapat dulu. Sekarang tabel semantik gampang atau enggak? On mic. Gampang atau enggak? Gampang. Gampang lah. Ya pokoknya matkul logika itu gampang. Enggak ada yang susah. Lanjut lagi.
Sama kayak tadi, intinya kalau kalian udah paham itu ya udah enjoy aja ke depannya. Terus ini pembahasannya, akhirnya seluruh tabel tertutup. Tabel sematik yang disusun juga sudah lengkap, seluruh ekspresi logika yang harus diturunkan menjadi tabel. Dapat disimpulkan bahwa semua ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau tidak kompatibel bersama-sama. Yuk, kita kerjain, siapa yang berani ini? Ngerjain nomor ini, latihan. Kalau saya dulu sih disuruh ya, suruh ngerjain. Nggak sesusah itu kok. Masuk Jambor. Anggi kak, Ya, Anggi mau ndak? Jaim ini kenapa ini sama Anggi? Saya hapusin tab dulu deh, kayaknya laptop saya udah berat. Oke. Masuk Jambor. Mau di spin atau unjuk diri? Ya, jaringan saya jelek. Mau di spin atau mengajukan diri? Kalau mengajukan diri sambil belajar, sambil jelasin ke orang, pasti nanti jadi lebih paham. Yo, mau spin atau unjuk diri? Oke, Gumai. Silakan Gumai. Sambil jelasin ke kawan-kawannya, step-stepnya gimana. Oke. Oke. Langkah pertama, Eh, Oke, langkah pertama itu diurutin dulu dari yang pertama ini sampai ke ini. Ke yang ada tiga ya, berarti yang iya, ada tiga ada sini. tiga. Oke, jadi yang pertama, oke, terus di sini ada. Ini mungkin nggak muat sih, tapi nggak apa-apa. Lanjut aja. C, yang kedua. Konjungsi, D. Oke. Nah, dari sini kita lihat dulu mana yang bisa dibuat atas bawah. Jadi ya, kita lihat ya, ini kalau misalkan kita ubah berarti ntar jadi jadi disjungsi nomor 2 ini enggak. Kalau yang ini bisa sih harusnya. Yang Jabarin nomor aja 3, coba. nomor 3. Jabarin sekalian Oke. nanti kan gampang. Oke, misalkan kita ambil nomor 3 ya. Kita ambil nomor 3 karena di sini konjungsi semua. Jadi kita enak mau bikin tabel semantiknya. Jadi kita bikin di sini B, C, C, negasi, D. Oke. Dan dipakai, setelah itu kita pakai yang nomor 1 kali ya, karena di sini ada konjungsi. Jadi nggak cukup ya. Nggak cukup. Oke, boleh lanjut ke sini gue, Bay. Oke. Yang ke kanan itu isi aja. Gimana caranya? Ada gini aja. B, C, negasi, D. Nah, ini sudah diambil.
Bukan. Oke. Terus kemudian udah buat seperti ini, kita ambil yang nomor 1 itu ini kayak dibuat di ini dulu kak, disederhanakan dulu ya kak. Iya, jadi konjungsi B-nya itu diimplikasiin kan, ya kan? Jadi negasi, terus kan kalau bentuk dasar implikasi kan negasi A atau B, ya udah anggap aja A, A konjungsi B itu sebagai A, berarti kan tinggal negasiin ya kan, nanti jabarin lagi. C. Ya. Ya kurang lebih begini ya kak. Iya betul. Nah itu Jadi jabarin ini lagi tuh. bisa jadi negasi A, disjungsi negasi. Tuh kan negasi ketemu konjungsi jadinya apa? Disjungsi. Iya benar. C. Nah ini dia. Nah ini kan dari sama-sama konjungsi ya. Kayaknya enakan ambil yang nomor 2 dulu karena lebih pendek. Jadi yang nomor 2 ini itu bisa diubah jadi kayak gini ya. Negasi. Double negasinya jangan di skip Gumai. Oke, sip. Iya. Si A. Kemudian disjungsi dengan D. Oke, jadi kita ambil yang nomor 2 dulu karena lebih gampang. Disjungsi juga lebih sedikit. Jadi ini negasi A. Oke. Kalau langsung boleh nggak sih kak? Langsung? Boleh. Boleh ya. Jadi nanti sama dengan A atau D gitu kan? Oke. Jadi di sini dibuat cabang A. Amat ya. A atau D. Nah, karena dia karena dia disjungsi, jadi dibuat dua cabang begini. Kemudian kita lihat di sini, sebentar ya. Ini kan ada D ya. Di sini ada D dan di sini ada negasi D. Berarti di sini bisa ditutup karena dia ketemu dengan negasi D. Tutup. Kita lanjut yang cabang sini. Kita pilih lagi yang di sini, yang di sebelah. Nih itu kalau misalnya posisinya gitu Gumai. Nah, kamu kan kita itu cenderung untuk meneruskan yang sisi kanan ya kan. Kan kalau Gumai ini di sini kan kayak kirinya mojok nih ya kan. Nah, Gumai berarti langsung ngide kita tuker aja D-nya itu yang sebelah kiri gitu. Supaya nanti ya Anda ya. Jadi sebenarnya kalau atau kan sebenarnya kan sama ya kan. Kayak atau itu kan sebenarnya sama, iya. Ya sama kan. Jadi nggak mempengaruhi posisi. Oke. Ya. Di sini D, di sini A. Select A. Select A. Di sini tutup ya. Tutup. Nah, kalau sudah A, ini ada A di sini, berarti kan belum ditutup kan? Kita ambil yang di sebelahnya, yang nomor 1, yang ini. Yang A-nya yang mana? Nah, ini bisa di ini nggak sih? Bisa dianalisa ya. Oke, yang apalah. Oke, jadi ini dibuat cabang. Ada 3 cabang nih kayak gini. Berarti negasi B, negasi A, negasi B, negasi C. Oke. Nah, ya berarti ada 3 cabang. Negasi A, negasi B, sama C. Nah, di sini negasi A berarti ada kan ketemu Mbak A-nya. Berarti di sini tutup. Kemudian negasi B yang ini ketemu dengan yang ini di atas. Berarti jalur yang ini, cabang yang ini tutup.
Kemudian yang C ini di sini ada, oh ternyata tidak ada negasi C ya. Di sini C biasa, berarti ini nggak tutup, berarti sebentar ya. Benar sih harusnya. Ya, Berarti semoga ini lancar. apa sebutannya? Konsisten ya? Ketutup juga itu yang C. Gimana atau gimana? Ya tak? Enggak, maksudnya yang C-nya udah dijabarin semua. Udah. Oke. Tuh. Ya karena Udah. udah semua ya. Terus C-nya nggak ketutup ya. Nggak ketutup ya. Oke, karena Jadi nggak ketutup ya udah berarti kan kebalikannya dapat disimpulkan bahwa semua ekspresi logika tersebut konsisten atau kompatibel bersama-sama gitu. Berarti kan kebalikannya. Kita Oke. coba lihat. Kayak yang dikerjain Gumai udah benar. Coba saya review ulang. Jadi kita masuk di sini dulu. Oke. Kan kita itu punya 3 pernyataan ya kan, tiga argumen. Nah, langkah pertama dalam membuat tabel semantik itu adalah kita mengurutkan dulu, langsung aja tulis ke bawah. 1, 2, 3. Kalian tentuin mana yang sebagai argumen 1, argumen 2, argumen 3. Ini sebenarnya nggak ngaruh untuk penomorannya, tapi biasanya kalau yang disebut yang pertama yaitu argumen 1 dan seterusnya gitu. Oleh sebab itu A konjungsi B terus diimplikasikan dengan C itu adalah sebagai argumen 1, kemudian ini sebagai argumen 2 dan ini sebagai argumen 3. Terus lagi kan kita pengennya itu cabangnya nggak ngerjain cabang yang banyak gitu ya kan. Nah, kita cari di mana argumen nanti itu kalau misalnya dipecah dia itu nggak jadi berjabang, tapi kita pilih yang atas bawah dulu. Oleh sebab itu kita analisis mana sih kira-kira yang dia itu yang atas bawah atau pakai dan. Nah, kalau misalkan yang nomor 1 ini kalau kita jabarin, ingat ketika ada suatu implikasi itu bentuk dasarnya misalnya A implikasi B itu bentuk dasarnya kita jadi negasi A atau B. Ingat ini kan sebenarnya kayak A konjungsi B, tapi ini anggap aja sebagai A. Ketika kita mau mengimplikasikan, berarti kan kita negasikan, ya kan? Berarti tinggal aja dinegasiin. Jadi, negasi kali A, jadi negasi A. Negasi kali konjungsi, jadinya disjungsi. Negasi kali B, hasilnya negasi B. Kemudian, disjungsinya ngikut, ya kan? Karena ini disjungsi B, berarti karena ini di sini C berarti ya disjungsi C. Berarti dia itu di sini pakai atau otomatis dia membentuk suatu akar atau membentuk suatu cabang. Berarti nomor 1 ini nggak cocok kalau misalkan kita jadiin suatu awalan. Kemudian yang nomor 2, kalau misalnya nomor 2 itu kan bentuk dasarnya negasi A implikasi D. Nah, inilah yang saya bilang kenapa ketika kalian paham suatu sifat implikasi, kalian tuh bakalan mudah ngerjain. Mulai ngerasa nggak? Ketika kalian udah tahu implikasi itu negasi A atau B, kalian dalam ngerjain soal itu langsung bisa. Iya nggak, Kumai? Betul kan? Ketika kalian tahu, oh ternyata implikasi itu bisa diubah jadi negasi A atau B, ya kan? Bentuk dasarnya negasi A atau B. Berarti kan sebenarnya negasi A, ini anggap aja sebagai A, ya kan? Berarti kita menegasikan atau B, karena di sini D berarti gini, ya kan? Jadi negasi ketemu negasi itu hasilnya. Nggak pakai negasi, kemudian ini disjungsinya ngikut karena di sini dia itu cuma negasinya dikaliin sama ini, jadi kan implikasinya udah digantiin sama disjungsi, tapi kita itu nggak mengalihkan negasinya sama disjungsi, kita cukup aja udah selesai karena di sini negasi di sini mengalihkan si negasi A-nya aja. Terus ngikut aja jadi A disjungsi D. Oke, udah bener yang dikerjain Kumai. Lanjut lagi. Nah, yang nomor 3 kalau misal kita jabarin itu bisa langsung karena di sini pakai konjungsi kan. B konjungsi negasi C, konjungsi negasi D. Oleh sebab itu, Gumai salah di sini enggak sih Gumai? Apa Kak? Oh iya. Tutup harusnya. Ya kan? Iya, benar. Oke, ini harusnya tutup. Nah karena di sini pakai konjungsi berarti kan dia turun ke bawah ya kan? Berarti B
negasi C, negasi D. Oke, lanjut. Berarti nomor 3 udah selesai dijabarin. Berarti kita pakai nih, kira-kira mana sih dengan pilih satu atau dua dulu nih, supaya nanti bisa ditutup, cepet-cepet ditutup cabangnya gitu. Misalnya di sini di Gumai di sini pakai yang nomor berapa Gumai? Nomor nomor 2 ya, karena lebih cuman dua variabel ya kan. Pilih Iya yang gitu. benar. Jadi di sini Gumai pilih yang dua variabel tadi. Nah, ini kalau misalnya dijabarin itu A atau D. A atau D yaitu kan uh, boleh juga yang tadi saya bilang ke Gumai itu A atau D boleh juga ditulis D-nya yang dulu atau A kan itu sebenarnya sama ya, atau itu sama, konjungsi juga sebenarnya sama, kayak misalnya urutan itu nggak menentukan. Nah, kenapa tadi saya suruh Gumai oh tulis dulu Gumai untuk D-nya itu sebelah kiri, karena kalau misalnya Gumai nulis A-nya di sini otomatis cabangnya kan ke sini nih, nanti nggak muat. Oleh sebab itu saya suruh Gumai yang A-nya yang kanan aja supaya nanti cabang masih muat gitu. Ini benar. Terus D-nya jangan lupa setiap kita buka cabang kita cek itu bisa ditutup atau enggak cabangnya, karena di sini D kebetulan ada yaitu lawannya negasi D, kita tutup cabang tersebut. Kemudian A-nya yang belum dijabarin sekarang nomor berapa? Nomor nomor satu ya kan. Kalau nomor satu dijabarin jadi negasi A atau negasi B atau C. Negasi A atau negasi B atau C. Negasi A, negasi B atau C. Ya udah, kan karena dia pakai atau berarti dia sejajar ya kan? Berarti dia membentuk cabang. Karena cabang yang hidup cuma satu, ya udah berarti satu aja cabang ini yang hidup. Berarti negasi A, negasi B sama C. Kemudian lihat lagi, negasi A ada nggak lawannya? Ada. Oleh sebab itu kita tutup. Negasi B ada lawannya nggak? Ada. Oleh sebab itu kita tutup. Yang C ada lawannya nggak? Ada, ya kan? Cuma tadi ketinggalan, ini ada, ya kan? Lawannya itu negasi C. Oleh sebab itu kita tutup. Karena si tablo itu semuanya tertutup, apa tadi? Kalau semuanya tertutup, mana ya? Nih, maka tabel semantik bantuan ini. Bukan, bukan, bukan mana ya alasannya tadi? Nah ini, akhirnya seluruh tabel tertutup, tabel semantik dapat disimpulkan bahwa semua ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau tidak kompatibel bersama-sama gitu. Jadi itulah tadi tabel semantik secara umum. Udah paham belum tabel semantik? Gimana? Udah paham atau belum? Oke. Yang lain? Sultan, Naya, Anggi, Jaim. Oke. Kak, Oke. Jaim, apa Im? kalau Apa Im? pernyataannya itu tunggal jadinya gimana Kak? Cuma masukin aja. Pernyataannya Berarti tunggal cuman bener cuman satu aja. cuma A gitu misalnya. Oh, Atau ya cuma B. udah. Gini. Berarti dia kalau ada kesempatan langsung nutup, langsung ditutup gitu ya Kak? Iya, Apa betul. gimana? Nih, yang dimaksud sama Jaim sebentar. Misalkan ya di Jamboard ya. Maksud Jaim itu pernyataan di soalnya satu atau dia anakannya cuma satu, Im? Di anak kan kayak itu tadi kan apa 3 kan Kak? Ah, ah. Nah itu Ini 3 kayak ya. misalnya ada 4, cuman 2-nya itu cuma A atau cuma C gitu. Oh, Itu gimana Kak? cuman A sama C begitu. Ya intinya kalau misalkan dia maksudnya atasnya itu kita itu nggak bener-bener nggak bisa nutup atau cuman ada itu. Enggak loh Kak, masuk di soal maksud saya. Oh, oke. Misalnya di sini cuman masuk di soal terus cuman A gitu aja gitu Im. Cuman sendiri Iya. gitu. Oh, ya udah sama Mm. aja. Berarti kan A itu kalau misalnya diturunin ya berarti ya ini ya jadi prioritas ya kan. Berarti kita nurunin dulu. Iya enggak? Karena kan dia nggak bakal membuka cabang. Ya udah kita tulis aja sebenarnya A di atas. Oke? Gitu. Oke Kalau ya. misalkan nanti kayak kita kayak oleh sebab itu tadi dikasih strategi kan, kalau bisa jangan buka dulu yang
yang membentuk cabang jangan diturunin dulu. Kita itu pokoknya kalau awal-awal jangan buka yang ada cabangnya. Kalau bisa yang susun ke bawah, yang maksud ini, yang konjungsi begitu. Oleh sebab itu nanti eh, tabel semantiknya bakal lebih efisien gitu. Sama juga kalau misalkan nanti ya misalnya nih ada miss, Zaim baru ngelihat bahwa ada ini tapi dikerjain di paling akhir ya kan. Sama juga misalnya ya kan, Zaim baru ngelihat nih, misalnya di sini baru udah kebentuk cabang yang banyak, terus baru baru dijabarin sama Zaim si A-nya tadi. Ya udah berarti kan Zaim menulis semua cabang yang masih hidup dengan A. Ya enggak? Karena tanggung jawab kan udah membuka cabang dia mau. Berarti Kak, kalau kayak yang tunggalnya lebih dari satu, itu langsung tulis 2, Iya, boleh. langsung tulis di atas Langsung semua ya, Kak? turunin aja 2 gitu. Langsung A terus bawahnya B langsung susun bawah aja enggak apa-apa. Ini lanjut ini. Kalau gitu Gimana? juga sama konjungsinya 2 ya, Kak? Iya Kalau sama. konjungsi 2. Sama aja. Kayak sebenarnya kalau misalnya konjungsi tanpa membuat garis gini nggak apa-apa sih biasanya itu nggak apa-apa karena udah ngeh gitu karena dia adalah konjungsi. Tapi alangkah baiknya dia itu untuk membedakan mana yang argumen dari soal, mana yang kita turunin pakai garis saja untuk menandakan dia adalah suatu penurunan. Nah misalnya tadi out of topic kayak baru sadar bahwa ada proposisi tunggal tapi dijabarinya paling akhir otomatis kayak misalkan udah kebentuk cabang banyak ya kita ya harus tanggung jawab kan kita mengisi semua harus mengisi dengan A-nya tadi. Nah, tapi kita bisa lihat kan atasnya itu misalnya udah ada negasi A. Udah ada negasi A belum? Udah misalnya. Nah, oleh sebab itu ya kita tinggal tutup gitu. Tutup gitu. Gimana Im? Paham? Paham. Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan enggak? Reki gimana Ki? Ayo, simpulin apa Ki yang didapat? Terus experience-nya gimana? Paham atau enggak? Dan lain-lain. Apa yang sulit dipahami? Dan lain-lain. Apa Ki? Reki. Anggi. Gantian dia Anggi. Gimana Anggi? Setelah belajar tadi, tabel semantik ternyata gampang, susah atau gimana? Gampang, Kak. Oke, mantap. Oke. Gumai gimana Gumai? Gumai, Lord Gumai. Ya Im gimana Im? Ayo Im. Tabel semantik ternyata gampang atau enggak? EZ. Ngomong apa Im? Enggak kedengeran apa? EZ katanya. Oh, EZ. Emang EZ. keren banget sih ini. Intan. Ayo Tan. Intan lagi ngerjain Intan RPL lagi. ini. Lagi ngerjain RPL. Orang kalian tuh udah dibilangin sama saya sejak lebaran. Dicicil tugasnya. Ngerjain H-1 tetep aja. Mana banyak lagi. Kalau nggak brainstorming sih nggak apa-apa. Isinya brainstorming dikerjain H-1. Use case saya aja udah bagus, Kak. Itu mah Dua